Jadi kenalin dulu sebelumnya, nama saya Rebecca Simorangkir. Beka ini baru mulai nyanyi Desember kemarin ketika lagu Beka baru dirilis gitu, Desember tahun 2024 gitu. Simorangkir? Iya betul, Batak? Simorangkir Batak, betul. Tinggal di Jogja? Tinggal di Jogja tapi nggak Kuliah? pernah ke Medan gitu. Kuliah atau? Iya kuliah. Sebenarnya nggak ada. Cuma itu pertanyaan yang selalu ditanyain sama orang-orang ya. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari awalnya itu BK tuh emang keluarganya musik gitu. Mama papa musisi, adik juga musisi. Lalu akhirnya barulah ada nama label Container Music ini, dan mereka ini memang lagi mencari artis-artis muda, artis-artis berbakat di Yogyakarta karena emang base di Jogja gitu. Nah, singkat cerita ketika si namanya Om Samnaveda ini, si music writer-nya, si songwriter-nya itu bikin lagunya yang untuk BK ini akhirnya baru kita collab gitu. Itu awalnya. Oke, jadi judul lagu yang baru rilis ini namanya Cinderella Batak. Itu yang BK bawain gitu. Agak menarik, Cinderella Batak. Cinderella Batak. Iya, emang. Apa? Gimana bisa jadi Cinderella Batak sih? Itu emang judul dari lagunya emang Cinderella Batak, emang ditulis sama Om Samnaveda itu emang Cinderella Batak, dan pas BK pertama kali ngedenger juga, wih, apa nih Cinderella Batak gitu kan. Pertama Cinderella yang orang-orang tahu princess lah gitu kan, dan Batak, wah ini kayaknya catchy. Dan bener pas BK mulai menyanyikan, mulai mempelajari lagu itu juga, terus kayak wah ini pasti relate banget sih sama orang-orang gitu. Basically karena emang general, itu lagunya emang general aja sih Mas. Jadi kayak emang si songwriter-nya ini menuliskan lagu ini dulu, terus dicari kemarin tuh dicari vokalisnya siapa ya gitu. Akhirnya pas BK baca, bukan karena BK juga, tapi karena emang songwriter-nya itu dengan ide-idenya dia gitu. Berarti lagunya sudah ada dulu baru cari penyanyinya? Sudah ada, betul, sudah ada. Lantas bagaimana bisa terpilih untuk menyanyikan lagu itu? Itu juga apa ya, suatu question sih buat BK, tapi mungkin emang kalau misalnya BK percaya kalau emang udah jalannya ya emang pasti bakal dapet gitu. Kalau menurut BK sih emang karena dari kecil juga udah suka nyanyi ya Mas ya, dan emang udah ada interest dari awal. Dan kayaknya menurut BK tuh dengan menyanyi itu tuh kayak express perasaan, feeling BK juga. Walaupun yang sempat Mas bilang juga persaingannya keras dan lain-lain, tapi BK juga percaya kalau misalnya kita emang punya karya yang emang apa ya, orisinal gitu atau emang kreatif gitu, BK yakin juga pasti bakal ada yang suka kok dengan karya itu gitu. Sebenarnya dar-der-dor juga ya perasaannya, karena kayak kalau misalnya ditanya kesiapan, siap nggak siap kumpul gitu. Tapi kayak bakal ngerasa ya udah jalanin aja dulu lah. Kayak ini juga asik kok begitu. Kalau misalnya untuk persaingan itu nanti dulu lah, itu biar yang lain aja yang mikirin. Biar kamu nyanyi aja. Kalau menurut BK nggak putus asa sih Mas, karena kayak BK percaya, optimis lah ya, ini lagu pasti bakal didengerin sama orang-orang juga. Kalau misalnya masalah booming atau nggak booming itu kan kita balik lagi ke angka ya. Cuma kalau misalnya emang publik udah aware dengan hal ini, kayaknya it will be great gitu, daripada harus mikirin yang angka yang sampai gila gitu. Kalau misalnya pas itu ya Mas, BK sempat ngedengar sekali, enggak sekali, beberapa kali malah. Jadi BK tuh kan emang sering kulineran ya, makan-makan. Terus pas itu sekali ke tempat makan Batak gitu. Terus tiba-tiba pas lagi makan, kayak kenal nih lagunya siapa? Loh, ini lagunya BK, ya ampun, ternyata mereka nge-play itu dan BK juga kaget gitu, kayak sambil makan tuh sambil lihat-lihatan. Itu lagu gue bukan ya? Iya, itu lagu lu, kayak ya udah makan deh makan gitu. Itu menarik. Itu. Ikut nyanyiin nggak? Gue nyanyi nih. Wah, Kenapa nggak gitu loh? Nggak kayak gitu, udah biarin aja gitu. Tapi anak-anak yang lain tuh pada ngevideoin gue lagunya BK gitu.
Kalau misalnya itu belum sih Mas, tapi ada beberapa yang cover-cover di TikTok juga udah ada gitu. Sebenarnya restoran tuh bukan yang pertama banget sih Mas. Yang pertama itu sebenarnya kalau misalnya di Batak itu ada acara namanya Bonatown. Oke. Bonatown itu acara di mana pembukaan tahun baru gitu lah. Jadi kayak keluarga kumpul-kumpul gitu kan. Kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi, nortor di sawer gitu-gitu Oke. biasanya. Nah itu malah dari situ dulu awalnya. Jadi emang kalau misalnya di Batak tuh keluarga tuh kadang kalau misalnya satu marga pun nggak kenal gitu loh. Oke. Jadi kayak dari situlah kenalan. Nah di situ tiba-tiba memang udah ada kayak omongan-omongan gitu. Wah itu tuh Boru Simorangkir yang itu tuh punya lagu Cinderella Batak gitu kan. Terus akhirnya lah pas lagi nortor itu disetel lagu orang-orang pada tahu gitu. Wah, seharusnya BK ikut nyanyi sih. Iya akhirnya nyanyi ditodorin mic gitu. Kalau misalkannya untuk kemarin itu baru press release di Yogyakarta. Jadi ini BK juga baru ke Jakarta untuk promo-promo kemarin sudah ada di radio, besok juga akan ada di beberapa radio selanjutnya gitu. Apa ya Mas? Mungkin BK beberapa kali itu sempet lomba. Lomba itu kayak lomba band juga, lomba nyanyi juga. Dan itu BK juga masih tipe yang apa ya, baru merintis gitu, baru belajar. Dan makanya ini yang first time banget ini ketika yang sama Container Music ini pas Desember itu. Itu sih yang paling berkesan karena biasanya orang-orang kayak kalau misalnya BK sendiri ya itu nyanyi kayak nyanyi pop gitu, nyanyi rohani maybe, nyanyi jazz, R&B. Tapi BK nggak pernah yang nyanyi tiba-tiba, loh Batak nih, lagu Batak nih tiba-tiba gitu. Karena ini sih menurut BK yang paling berkesan. Orang-orang tahu kalau BK cover lagu-lagu misalnya di TikTok atau di Instagram itu biasanya ya pop, R&B yang lagi happening gitu-gitu. Nah ini sih berkesan banget. Ini lagu Indonesia tapi gimana ya, kayak lebih ngebahas tentang pesan-pesan untuk perempuan Batak gitu. Jadi dan menurut BK juga pop di Indonesia yang BK tahu ya, itu belum ada yang seperti itu gitu, yang fokusnya ke pesan-pesan untuk perempuan Batak gitu. Jadi menurut BK ini very very apa ya, catchy gitu. Wih, berat nih bahasannya. Karena kan menyanyikan itu juga kan? Bener. Kalau menurut BK tuh, kalau misalkannya yang dari lagu ini juga yang relate banget ya Mas. Orang-orang tuh mikir kalau misalnya cewek-cewek Batak tuh mukanya kayak tegas-tegas, kayak serem-serem gitu loh Mas. Kayak, ih takut banget kayak gitu kan. Cuma sebenarnya padahal enggak kok, emang udah template aja gitu biar kelihatan gimana ya, untuk ngejaga nama baik keluarga juga sih sebenarnya Mas. Makanya itu tuh first impression orang-orang biasanya, ih galak kali mukanya, kayak gitu, galak kali kau mukanya. Padahal diem-diem aja kok, gue cuma kayak gini, diem doang. Itu sih kalau perempuan Batak. Dan yang lain adalah BK taunya ngerasain juga orangnya independen biasanya. Orang-orang cewek-cewek Batak itu. Lalu takut sama mama papa biasanya. Oh ya? Nurut gitu. Makanya tuh di lagunya itu juga disebutin pulang harus sebelum jam 9 malam. Tapi itu BK juga ngerasain banget Mas, karena kayak apa ya, teman-teman BK juga pasti tahu lah kalau misalnya BK sendiri kan sebagai orang Batak, dan teman-teman BK yang Batak yang cewek-cewek lain juga strict parents tuh nggak usah diajakin main kayak gitu. Karena kayak ini kalau misalnya udah lebih dari jam 9, biasanya jam 10 juga gitu ya, udah dicatin mana Inang udah sampai mana. Kalau misalnya di Batak tuh dipanggil panggilan sayang tuh Inang kan, Inang sampai mana, terus di call miss call. Aduh gue cepet dulu guys, bye, gue dicariin sama papa. Dan mereka ngalamin itu sendiri? Ngalamin. Aduh banyak banget sih kayak hal-hal yang BK ngerasa lagu ini juga relate, karena kan bukan BK yang nulis lagunya kan, tapi BK menyanyikan. Dan BK juga ngerasa ada bonding tersendiri dengan lagu itu. Nah, ini dia Mas. Permasalahannya adalah kalau misalkannya ada tuh kadang-kadang kayak manggungnya mungkin nggak jam 10, nggak jam 11 gitu. Manggung jam 8 standby. Tapi kan nanti mulainya jam 9, selesainya nggak tahu kapan. Itu biasanya udah tuh kayak gitu di chat sama mami papi gitu kan. Kakak di mana, udah selesai belum? Padahal masih di atas panggung. Waduh, gimana nih kok? BK baru lihat lagi sejam yang lalu, tiba-tiba udah nongol aja di sana, udah disamperin. Udah disamperin kayak gitu Mas. Jadi kayak nggak harus manggung juga, tapi dengan hal-hal lain tiba-tiba nggak ngabarin,
udah ada aja. Jadi kayak Intel ya rasanya. Karena mereka juga musisi ya, jadi papa emang musisi, mama itu akademisi. Jadi mereka juga mencoba untuk memberikan ruang untuk BK melepaskan potensi yang ada di BK gitu. Jadi mereka sangat suportif dan bukan selain BK juga suportif ke adik juga. Jadi mami papi juga udah kayak tahu, oh ya udah nggak apa-apa, dikembangin aja apa yang kamu punya gitu. Nah, ini jadi BK tuh 2003 kan lahirnya. Terus 2016 dari 2006 sampai 2016 itu BK di Cibubur. Di Cibubur terus pindahlah ke Jogja. Jadi dari 2016 sampai sekarang. Kalau misalkannya di rumah sebenarnya udah Jawa banget, udah Jawa banget. Karena mama papanya juga ngerantau kan ke Jogja, tapi kalau misalkannya udah ada kumpul-kumpul Batak gitu, setiap hari Minggu lah, yang hari Sabtu, balik lagi Bataknya, arisan gitu kan. Terus ada tuh kalau misalnya di Batak bilangnya marhobas, itu jadi kayak cewek-cewek tuh, kalau misalnya ada kumpul-kumpul, ayo cuci piring, ayo ambil ini, ayo kasih teh, kasih kopi. Ya itu udah balik lagi tuh, aura-aura Bataknya udah balik lagi tuh, gitu. BK kuliah, tapi nggak musik. BK sastra Inggris ngambilnya. Nah itu juga jadi perdebatan awalnya. Itu pasti dong. Perdebatan karena kayak bahkan adek sendiri ngambil kuliah udah musik juga tuh. Jadi kayak oh my god, BK sendiri di rumah ini kayak gitu. Tapi emang harus ada pendekatan juga sih Mas. Gitu kayak BK maunya apa sih gitu. Tapi mami papi juga kayak ngasih tahu. Sebenarnya mami papi tuh ngelihatnya ini loh potensi kakak tuh bisa kayak gini. Tapi BK juga ngomong kayak, tapi BK sukanya gini gitu. Jadi ya emang harus ada komunikasi sih Mas. Tapi untungnya BK bersyukurnya mami papi sama adek juga orang yang kayak kalau misalnya di keluarga tuh sangat-sangat supportive. Untuk itu sebenarnya kalau sekarang BK lagi suka nyanyi ya, lebih ke musik gitu. Cuma karena emang BK juga ngerasa fun dalam sastra Inggris ini, jadi why not both gitu? Kenapa nggak dua-duanya aja? BK mikirnya gitu. Adiknya di musik? Musik juga. Sering latihan bareng nggak? Atau collabs bareng nggak sih? Aduh susah Mas, dia kayak udah rame banget acara dia karena dia kalau Mas pernah nonton SpongeBob gitu kan. Itu yang Squidward, itu kan dia nenteng-nenteng klarinet. Nah, Ade tuh main klarinet juga. Jadi beda dong sama BK yang nyanyi-nyanyi pop biasanya dan dia yang klasik, yang orkestra dan lain-lain. Itu kan beda banget, jadi kadang emang gak dapet aja gitu. Kalau Indonesia ya, BK tuh adore banget dari kecil. Dari kecil BK tuh adore Raisa. Raisa, karena dia emang suaranya enak banget ya, soothing gitu, dan dia juga punya branding yang sangat bagus gitu. Itu sih. Karena BK juga ngerasa suaranya BK sama Kak Raisa juga beda banget, dan BK cuma adore her as kayak dia menjadi dirinya sendiri gitu loh Mas, dan itu yang menginspirasi BK juga, karena kayak kalau misalkannya suka atau terinspirasi sama orang, nggak harus plek ketiplek kok. Maksudnya kita bisa kayak nyontoh misalkannya cara dia membawakan dirinya dia, tapi nggak harus plek sama kita gitu. Itu sih yang BK pikir. Berat banget nih, masih jam berapa loh pembicaraannya. Kalau misalkannya BK sendiri, BK pengen jadi musisi ya, pengen jadi penyanyi, dan masih ada satu yang belum BK lakukan. BK pengen nulis lagu sendiri dan menyanyikannya. Kalau untuk sekarang kan BK baru nyanyiin lagunya orang gitu kan, tapi yang BK juga have fun dengan itu, tapi kayaknya BK bakal ngelakuin itu mungkin beberapa tahun ke depan, kita nggak tahu, tapi itu goals-nya. Aduh, banyak lagi Mas. Iya kan, curhatan teman, putus cinta, jatuh cinta gitu kan. Ya, itu juga
Aduh banyak banget sih. Iya, iya. Apalagi kalau misalnya remaja kayak sekarang tuh, ya ampun pas kuliah misal, nggak usah kuliah deh, anak-anak SMP aja udah pada pacaran kok gitu kan. Dan ceritanya pasti kadang lebih dar-der-dor daripada BK juga nih, Betul. kayak kok kayak BK kan sering juga punya ada teman-teman atau adik-adik yang kecil gitu kayak, "Kak, ini baru putus." "Lah kenapa kamu? Beda agama." "Hah? SMP udah kepikiran kayak gitu?" Ya ampun dulu aku SMP ngapain gitu ya. Ya hal-hal kayak gitu sih menurut BK lucu dan menarik untuk kayak dibawakan ke sebuah karya gitu. Oke, kalau menurut BK yang pertama tadi ekspektasi atau harapan BK ke lagu itu ya. BK berharap ya pasti orang-orang tambah banyak ya yang mendengarkan karena menurut BK juga lagu ini unik gitu, catchy gitu dari segi liriknya, dari segi musiknya juga. Dan BK pengen sama-sama membawakan kayak merasakan lagu ini. Apalagi khususnya kayak ke cewek-cewek remaja, nggak harus Batak juga sih, tapi yang relate karena emang menurut BK liriknya itu relate bagi kita-kita yang umur segini gitu. Itu sih pertama. Dan yang kedua itu tentang apa tadi Mas? Kenapa orang harus denger lagu ini? Orang harus denger Pesan lagu. apa yang mau BK sampaikan dari lagu ini? Kalau misalnya pesan untuk lagu ini nanti apa ya? Kalau dari lirik-liriknya sendiri menurut BK relate ya gitu. Misalnya yang pertama itu kalau harus menjaga nama keluarga, harus patuh sama keluarga gitu, sama orang tua, terus membawakan diri kita sebagai perempuan gitu ya, sebagai perempuan yang memang hidup di zaman sekarang yang kalau misalnya orang Jawa bilang zaman edan gitu loh, kayak kita harus membawakan diri, memposisikan diri menjadi pribadi yang baik gitu. Dan menurut BK ini lagu positif banget. Jadi harapannya orang-orang bisa merasakan energi positif dari lagu ini, bisa have fun juga. Karena di music videonya juga ada dance-dance-nya juga gitu. Jadi kayak BK juga mau nge-invite teman-teman yang suka ngedance juga bisa bisa enjoy lah dengan lagu ini gitu. Kalau misalnya menurut BK beda ya Mas, kalau misalkannya emang stylenya juga beda begitu, cuma BK juga sempat ngerasain, ini kalau misalnya kita bawa ke yang Jogja gitu ya, lagu-lagu Jogja, BK juga sempat ngerasain, wah banyak banget lagu-lagu relate gitu, yang nggak harus yang pop lah, koplo itu juga banyak banget yang relate dan banyak banget yang seneng dengan lagu itu. BK juga ngerasa kalau misalkannya koplo dengan dangdut juga, dengan pop Jawa juga yang sangat-sangat booming lah, happening gitu di Jogja, harusnya lagunya BK juga bisa dengan hal yang sama seperti itu. BK tetap open untuk opportunity apapun sih untuk sekarang. Yang penting buat. Yang penting have fun sih Mas. Yang penting have fun sih. Karena masih muda juga kan, ya cobain aja semuanya. Kamilah Cinderella Batak, kalau kamu mau berkenalan panggil bapakku tulang. Walau kita bukan pariban dan antar aku pulang sebelum jam 9 malam. Kamilah Cinderella Batak, soal kesetiaan tiada duanya. Sifat keibuan jangan diragukan, dari kecil kami sudah dipanggil Inang. Jangan panggil Inang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.